Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada video kali ini kita akan belajar bab ke-8 tentang aku senang berkalimah thayyibah untuk kelas 3. Bapak berharap anak Bapak selalu sehat dan semangat untuk mengikuti materi kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan arti dari kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Ini merupakan kalimat sehari-hari yang sering kita dengar. Tapi apakah anak Bapak tahu arti dari kalimat tersebut? Ikuti materi ini dengan baik sehingga bisa paham tentang materi kali ini. Yang pertama, kalimat subhanallah. Sering kita kenal dengan kalimat tasbih. Subhanallah atau tasbih merupakan kalimat thayyibah. Arti subhanallah adalah maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kalimat subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang ternyata indah. Selain itu, kalimat subhanallah juga sering digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Kemudian yang kedua, kalimat Masya Allah. Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah. Kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbuat, namun pencapaian akhir adalah kehendak Allah. Kata Masya Allah diucapkan ketika takjub atau kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia sebagai pencapaian yang luar biasa. Kata Masya Allah juga diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Adapun kalimat thayyibah yang ketiga yaitu kata Insya Allah. Adalah kata thayyibah yang sering diucapkan. Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata Insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kata Insya Allah merupakan zikir atau pengingat bagi kita bahwa semua keinginan akan terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya, ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acara, maka kita ucapkan Insya Allah. Contoh lain, jika temanmu mengajak untuk belajar bersama di rumahnya, maka ucapkanlah Insya Allah. Nah, anak-anak hebat, kemudian yang keempat yaitu kata Allahu Akbar yang biasa disebut dengan takbir. Allahu Akbar atau kalimat takbir sering kita dengar terutama saat melaksanakan sholat 5 waktu. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tiada terbatas. Kalimat takbir digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tatkala kita takjub dan kagum atas ciptaan Allah, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Allahu Akbar juga diucapkan ketika seseorang mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seseorang mendapat nilai yang sangat bagus, maka selain ucapan alhamdulillah, ucapkan juga Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sering diucapkan untuk memberi semangat diri agar tenang menghadapi ujian. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi 4 kalimat thayyibah yang bisa diucapkan oleh anak-anak. Anak-anak hebat,
itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini, baik itu kalimat tasbih subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat insya Allah, ataupun kalimat takbir Allahu Akbar. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak bapak bisa memahami materi ini. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin sebagai motivasi sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.